Selamat sore, Bu. Perkenalkan nama saya Kernapu Krisna Manalu dengan NIM 31S24008. Pada saat ini saya akan membawakan materi mengenai heat condition trial composite cylinder, di mana konduksi panas pada silinder komposit adalah fenomena perpindahan energi panas yang terjadi pada sistem berbentuk silinder yang terdiri dari beberapa lapis material berbeda. Misalnya, pipa baja yang dilapisi isolasi asbes dan glass wool. Prinsip utamanya adalah laju perpindahan panas atau Q yang melewati setiap lapisan adalah sama pada kondisi tunak atau steady state. Namun, setiap lapisan memberikan hambatan termal yang berbeda tergantung pada konduktivitas termal K dari dimensinya. Daftar isinya akan kita bahas, yaitu pertama adalah fenomena yang terjadi, asumsi, elemen volumenya, penjelasan gambar, penentuan heat balance, penurunan rumus hingga heat balance. Fenomena yang terjadi. Fenomena konduksi panas pada silinder komposit terjadi ketika energi termal merambat secara radial atau keluar dari pusat melalui beberapa lapisan material yang berbeda. Karena luas penampang silinder terus membesar seiring bertambahnya jari-jari atau R, maka terjadi penurunan suhu secara logaritmik, bukan linear. Hal ini menyebabkan gradien suhu di lapisan dalam lebih curam dibandingkan lapisan luar. Dalam kondisi tunak atau steady state, laju aliran panas yang melewati setiap lapisan adalah sama, namun setiap material memberikan hambatan termal yang berbeda. Penurunan suhu paling drastis akan terjadi pada lapisan isolator karena memiliki konduktivitas termal atau K yang rendah. Pada titik pertemuan antar lapisan atau antar muka, suhu kedua material adalah sama, tapi kemiringan kurva suhunya berubah tajam mengikuti sifat masing-masing bahan. Pada silinder terdapat fenomena jari-jari kritis. Menambah isolasi pada pipa kecil awalnya justru bisa meningkatkan kehilangan panas karena luas permukaan luar yang membesar mempermudah konveksi. Kehilangan panas baru akan berkurang secara efektif setelah tebal isolasi melewati titik kritis tersebut. Secara fisik, perbedaan suhu ini juga memicu tegangan termal akibat perbedaan muai antar lapisan material. Asumsi, steady state, arah kondisi panas ke arah radial atau R, suhu tidak konstan. Yang kedua, tidak ada laju konduksi atau konduktivitas dipengaruhi oleh R0 K0 yang konstan. Yang ketiga, tidak ada sumber panas internal. Yang keempat, konduktivitas termal konstan atau K. Yang kelima, kontak antarmuka sempurna atau perfect thermal contact. Elemen volume. Silinder berikut adalah gambar elemen volumenya. Tub terdiri dari 3 lapisan yang memiliki ketebalan yang berbeda-beda. TA merupakan temperatur fluida pada lapisan dalam, TB merupakan temperatur fluida pada lapisan luar, dan setiap lapisan memiliki konduktivitas termal yang berbeda. Beda-beda yaitu K01, K01, K12, K23, dan A adalah luas penampangnya yaitu 2 VRL. Penjelasan gambarnya, silinder komposit. Bentuk keseluruhan dari dinding adalah silinder. Silinder ini terdiri dari beberapa lapisan material yang disusun secara konsentris atau berpusat pada sumbu yang sama. Lapisan materialnya, setiap lapisan memiliki ketebalan dan konduktivitas termal yang berbeda. Jari-jari setiap lapisan memiliki jari-jari dalam R1, R2, R3, dan seterusnya. Dan jari-jari luar yang berbeda. Perbedaan jari-jari ini mempengaruhi luas menampang titik panas pada setiap lapisan. Suhu. Terdapat perbedaan suhu antara bagian dalam dan luar silinder. Suhu pada bagian dalam dinotasikan dengan TA, sedangkan suhu pada bagian luar dinotasikan dengan TB. Aliran panas. Panas mengalir dari daerah yang bersuhu tinggi atau TA ke daerah yang bersuhu rendah atau TB secara radial, yaitu tegak lurus terhadap permukaan silinder. Gradien suhunya, garis-garis lengkung yang menunjukkan perubahan suhu pada setiap lapisan disebut dengan gradien suhu. Gradien suhu ini tidak linear karena luas penampang dilalui panas semakin mengecil seiring bertambahnya jari-jari. Sel energi balance ya, dengan laju panas in dikurang laju panas out ditambah laju produksi panas sama dengan 0. Dengan penasamaan neraca energinya adalah
2 VRL dikali QRR dikurang 2 VRL dikali QR, di mana R ditambah delta R ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian disederhanakan menjadi R QR, di mana R per delta R dikurang R QR, di mana R ditambah delta R per delta R sama dengan 0. Dengan limit delta R menuju 0, R QR, di mana R dikurang R QR, di mana R ditambah delta R per delta R sama dengan minus D R QR per DR. Kemudian D per DR dikali R QR sama dengan 0. Integral R QR D sama dengan integral D R kali 0. R QR sama dengan C1 sama dengan R QR sama dengan R0 dikali Q0. Dengan region 01 minus K01 dikali DT per DR dikali R sama dengan R0 Q0. Dengan DT sama dengan min R0 dikali Q0 sama dengan per K01 dikali DR per R. Dengan hasil akhirnya adalah T0 dikurang T1 sama dengan R0 dikurang Q0 per K01 dikali ln R1 per R0 sebagai persamaan pertama. Pada region 2, K12 dikali DT per DR dikali R sama dengan R0 dikali Q0 dengan DT sama dengan minus R0 dikali Q0 per K12 DR per R. Kemudian diintegralkan sehingga hasil integralnya adalah T1 dikurang T2 sama dengan R0 Q0 per K12 dikali ln R2 per R1 sebagai persamaan 2. Dengan region 23, K23 dikali DT per DR kali R sama dengan R0 kali Q0. Dengan DT sama dengan minus R0 Q0 per K23 kali DR per R. Diintegralkan sehingga dengan hasil integralnya adalah minus R0 dikali Q0 per K23 dikali ln T R3 per R2 sebagai persamaan yang ketiga. Untuk surface yang 0, dan surface 3 digunakan hukum Newton pendingin, yaitu Q sama dengan H dikali T0 dikurang TH. Dengan surface 0, Q0 sama dengan H0 dikali TA dikurang T0. Dengan TA dikurang T0 sama dengan Q0 per H0 sebagai persamaan yang keempat. Dan surface 3, Q3 sama dengan H3 dikali T3 dikurang TB, dengan T3 dikurang TB sama dengan Q3 per H3. T3 dikurang TB sama dengan Q0 dikali R0 per H3 dikali R3 sebagai persamaan yang kelima. Kemudian dijumlahkan persamaan 1 sampai 5 dengan hasil perjumlahan adalah TA dikurang TB sama dengan Q0 dikali 1 per H0 tambah R0 per K01 ditambah R1 per R0 1 per H0 ditambah R0 per K01 ln R1 per R0 ditambah R0 per K12 dikali ln R2 per R1 ditambah R0 per K23 kali ln R3 per R2 ditambah R0 per H3 dikali R3. Kemudian disederhanakan TA dikurang TB sama dengan R0 Q0 dikali 1 per R0 H0 ditambah ln R1 per R0 per K01 tambah ln R2 per R1 per K12 ditambah ln R3 per R2 per K23 tambah 1 per H3 R3. Kemudian R0 Q0 sama dengan TA dikurang TB per 1 per R0 H0 tambah ln R1 per R0 per K01 tambah ln R2 R1 per K12 tambah ln R3 per R2 per K23 tambah 1 per H3 R3. Dengan persamaan Q0 sama dengan 2 VL kali R0 Q0, maka 2 VL dikali TA dikurang TB per 1 per R0 H0 tambah ln R1 per R0 per K01 tambah ln R2 per R1 per K12 tambah ln R3 per R2 per K23 tambah 1 per H3 R3, sehingga dapat didefinisikan koefisien perpindahan panas keseluruhan berdasarkan permukaan bagian dalam yang disebut dengan U0. Dengan Q0 sama dengan U0 dikali 2 VL R0
dikali TA dikurang TB. 1 per U0 R0 sama dengan 2 VL kali TA dikurang TB per Q0. Dengan 1 per U0 R0 sama dengan 2 VL kali TA dikurang TB per 2 VL kali TA dikurang TB per 1 per R0 H0 tambah ln R1 per R0 per K01 tambah ln R2 per R1 tambah ln R3 per R2 per K23 tambah 1 per H3 kali R3. Dengan hasil akhirnya 1 per U0 R0 dengan 1 per R0 H0 tambah ln R1 per R0 per K01 tambah ln R2 per R1 per K12 tambah ln R3 per R2 per K23 tambah 1 per H3 R3. Dengan kombinasi dari dua persamaan terakhir yang diperoleh, jika digeneralisasikan ke sistem dengan n lapisan anular, kan? 1 per R0 U0 dengan 1 per R0 H0 tambah sigma N C sama dengan 1 dan RJ dikurang RC tambah 1 per KC dikurang 1 J tambah 1 per RN HN. Sekian dan terima kasih.